Zikir sir menurut Syekh Ibnu Atha'illah dalam kitabnya yang paling terkenal adalah Al-Hikam. Beliau mengungkapkan sebagai tanda bahwa sebuah zikir sampai pada sir atau nurani terdalam pada jiwa yang kelak menjadi tempat cahaya penyaksian adalah saat pezikir dan objek zikirnya lenyap tersembunyi. Zikir sir terwujud ketika seseorang telah terliputi dan tenggelam di dalamnya. Tandanya, apabila engkau meninggalkan zikir tersebut, ia tak akan meninggalkanmu. Zikir tersebut terbang masuk ke dalam dirimu untuk menyadarkanmu dari kondisi tidak sadar kepada kondisi hudur atau hadirnya qalbu. Salah satu tandanya, zikir itu akan menarik kepalamu dan seluruh orangan tubuhmu, sehingga seakan-akan tertarik oleh rantai. Indikasinya, zikir tersebut tak pernah padam dan cahayanya tak pernah redup. Tetapi engkau menyaksikan cahayanya selalu naik turun, sementara api yang ada di sekitarmu senantiasa bersih menyala. Zikir yang masuk ke dalam sir terwujud dalam bentuk diamnya si pelaku zikir, seolah-olah lisannya tertusuk jarum, atau semua wajahnya adalah lisan yang sedang berzikir dengan cahaya yang mengalir darinya. Ketahuilah, setiap zikir yang disadari oleh kalbumu didengar oleh para malaikat penjaga, sebab perasaan mereka beserta perasaanmu. Di dalamnya ada sir, sampai saat zikirmu sudah gaib dari perasaanmu karena engkau sudah sirna bersama Tuhan. Zikirmu juga gaib dari perasaan mereka. Sebagai kesimpulan tentang tahapan zikir, Ibnu Atha'illah mengatakan, berzikir dengan ungkapan kata-kata tanpa rasa hudur atau hadirnya qalbu disebut zikir lisan. Berzikir dengan merasakan kehadiran qalbu bersama Allah disebut zikir qalbu. Sementara berzikir tanpa menyadari kehadiran segala sesuatu selain Allah disebut zikir sir. Itulah yang disebut dengan zikir khafi. Rezeki lahiriah terwujud dengan gerakan badan. Rezeki batinia terwujud dengan gerakan qalbu. Rezeki sir terwujud dengan diam. Sementara rezeki akal terwujud dengan fana dari diam, sehingga seorang hamba tinggal dengan tenang untuk Allah dan bersama Allah. Nutrisi dan makanan bukanlah konsumsi rohani, melainkan konsumsi badan. Adapun yang menjadi konsumsi rohani dan qalbu adalah mengingat Allah, Zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang beriman dan kalbu mereka tentram dengan mengingat zikir kepada Allah. Semua makhluk yang mendengarmu sebenarnya juga ikut berzikir bersamamu, sebab engkau berzikir dengan lisanmu, lalu dengan kalbumu, kemudian dengan nafsmu, kemudian dengan rohmu, selanjutnya dengan akalmu, dan setelah itu dengan sirmu. Sahabatku, jika engkau berzikir dengan lisan, pada saat yang sama semua benda mati akan berzikir bersamamu. Jika engkau berzikir dengan qalbu, pada saat yang sama alam beserta isinya ikut berzikir bersama qalbumu. Jika engkau berzikir dengan nafsmu atau dirimu, sukmamu, pada saat yang sama seluruh langit beserta isinya juga turut berzikir bersamamu. Jika engkau berzikir dengan ruhmu, pada saat yang sama singgasana Allah beserta seluruh isinya ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan akalmu, para malaikat pembawa arasy
dan ruh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah juga ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan sirmu atau rahasiamu, aras beserta seluruh isinya turut berzikir hingga zikir tersebut bersambung dengan zatnya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Miftah al-Falah wa Misbah al-Arwah. Semoga bermanfaat.